Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap kegiatan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa mazhab dalam pemikiran sosiologi hukum. Harapannya, dengan memahami mazhab pemikirannya, kita juga dapat memahami lebih dalam tentang sosiologi hukum. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ayuningsi dengan nomor NPM 2429061033. Baiklah, langsung saja pada pemaparan kita kali ini. Latar belakang. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari fungsi, tujuan, dan dampak hukum dalam masyarakat. Aliran pemikiran dalam sosiologi hukum memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. Pemikiran sosiologi hukum berkembang dengan adanya kebutuhan untuk memahami interaksi hukum dan dinamika sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Mazhab inilah yang akan memberikan pemahaman khusus mengenai peran serta pengaruh hukum dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang mazhab-mazhabnya, kita harus mengetahui apa pula mazhab itu. Simpelnya, mazhab bisa diartikan sebagai aliran, pemahaman, atau bisa juga sebagai ajaran. Di dalam sosiologi hukum terdapat beberapa mazhab yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sosiologi hukum. Yang pertama ada mazhab atau aliran hukum alam. Perlu diketahui bahwa mazhab ini merupakan mazhab yang paling tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Mazhab ini sudah berkembang kurang lebih sejak 2500 tahun yang lalu. Mazhab ini memandang bahwa hukum itu abadi dan universal, serta dianggap sebagai hukum yang paling tinggi dibandingkan hukum yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena hukum alam merupakan hukum yang berasal langsung dari Tuhan. Lalu mazhab hukum ini terbagi menjadi dua. Pertama ada hukum irasional dan kedua hukum rasional. Hukum irasional berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari Tuhan secara langsung. Tokoh-tokohnya itu ada Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, dan lain sebagainya. Selanjutnya hukum alam irasional. Aliran ini berpendapat bahwa sumber hukum alam yang universal dan abadi itu berasal dari rasio atau akal manusia. Hugo de Groot atau dikenal dengan Grotius merupakan salah satu tokoh dalam mazhab ini. Ia berpendapat bahwa sumber hukum alam ialah rasio manusia. Hukum alam tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Katanya, hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memiliki kekuatannya. Lalu yang kedua, ada mazhab hukum positivisme. Mazhab ini menekankan tentang fakta yang diamati haruslah yang tampak dari luar, tidak ingin membicarakan tentang segala hal yang tidak tampak dari luar. Mazhab ini dipelopori dan didukung oleh Donald Black, Hans Kelsen, dan Jane Austen. Lalu hal yang melatar belakangi tumbuhnya mazhab ini ialah pernyataan bahwa semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris atau yang nyata. Dalam mazhab ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu meliputi dari satu, menjamin kepastian hukum. Kedua, hukum jadi mudah ditemukan karena sudah terlampir dalam undang-undang. Ketiga, adanya pedoman yang jelas bagi mereka para penegak hukum. Keempat, adanya keseragaman undang-undang dalam setiap orang dan setiap masyarakat. Lalu ada kelemahannya. Kelemahannya itu pertama ada kadangkala tidak mampu untuk menangani situasi kondisi ketika hukum dijadikan alat ketidakadilan. Kedua, nyatanya hakim hanya mengikuti undang-undang atau dengan kata lain menjadi corong undang-undang. Ketiga, pemikiran ini bersifat silogisme. Keempat, sulit untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi dalam mazhab ini itu memisahkan antara hukum yang berlaku atau kita kenal dengan desain dengan hukum yang ada, dengan hukum yang seharusnya, yaitu desolen. Ketiga, ada mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini menekankan bahwa dalam pembentukan undang-undang isinya haruslah berdasarkan dari rakyat, perasaan ketidakadilan rakyat, dan perasaan keadilan rakyat dan ahli hukum. Agar apa? Agar mendapatkan hukum yang efektif berlaku di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh dalam mazhab ini beberapanya ada Emil Durkheim, Max Weber, Karl von Savigny. Mazhab ini dilatar belakangi oleh tiga hal. Pertama, ada
ada rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan pada hukum alam yang dipandang tidak memperhatikan fakta. Kedua, semangat Romawi Prancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio atau akal. Tiga, adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan masalah-masalah hukum. Keempat, ada mazhab utilitarisme. Nah, mazhab ini berprinsip bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Mazhab ini dipelopori oleh Jeremy Bentham. Nah, Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Maka tugas hukumlah yang memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Namun terdapat kelemahan dalam teori yang dikatakannya, yaitu kenyataan nih bahwa ukuran keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan setiap orang berbeda-beda. Tapi ada tokoh lain dalam mazhab ini, yaitu Rudolf von Jhering. Kelima, ada aliran atau mazhab sosiologi jurisprudence. Nah, mazhab ini berpendapat bahwa hukum haruslah dipandang sebagai elemen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Tokoh di dalamnya terdapat Euskepon, Dewey Platon, Eugen Ellis. Nah, Eugen Ellis ini berpendapat bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, keputusan ahli hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Baginya, hukum akan terlihat lebih efektif jika isinya itu selaras dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Lalu keenam ada mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum ini benar-benar sangat memperhatikan konsep keadilan dalam hukum. Tokoh mazhab ini beberapa di antaranya ada Karl Llewellyn, Jeremy Park, dan Wendell Helms. Dalam mazhab ini, hakikat hukum pada penerapannya ialah setiap keputusan hakim maka sebagai sumber hukum untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. So, hakim harus mendasarkan keputusannya berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya terdapat beberapa tokoh-tokoh yang menjadi peletak dasar di sosiologi hukum, seperti Euskepon sebagai pakar dari mazhab sosiologi jurisprudence. Lalu ada Durkheim dengan karyanya yang berjudul Division du Travail Social. Lalu ada Emmanuel Levy, Leon Duguid, Max Weber, dan Maurice Harriot, lalu dan lain sebagainya. So, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan beberapa poin pentingnya. Jadi, mazhab dalam sosiologi hukum itu meliputi mazhab hukum alam, yang dimana mazhab ini itu sudah ada di 2500 tahun yang lalu. Dengan tokoh di dalamnya terdapat Thomas Aquinas dan Salisbury dan lain sebagainya. Kedua, mazhab positisme hukum yang menekankan tentang fakta yang diamati adalah yang nampak dari luar. Tokoh-tokoh di dalamnya ada Hans Kelsen, Donald Black, Jane Austen, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, ada mazhab sosiologi jurisprudence dengan tokoh di dalamnya ada Euskepon, Dewey Platon, Eugen Ellis. Lalu keenam, ada mazhab realisme yang sangat memperhatikan mengenai konsep keadilan. Mazhab ini dipelopori oleh Karl Llewellyn dan Jerome Frank. Dan beberapa tokoh dalam peletakan itu ada Durkheim, Euskepon, Max Weber, Harriot, dan Eugen Ellis. So, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Sekian presentasi dari saya. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukanlah presentasi, melainkan masalah hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.